Baik, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda pagi ini? Senang sekali saya David Plaikol bisa kembali menjumpai Anda di obrolan pagi. Semangat pagi menjalankan tugas aktivitas pagi Anda. Jangan lupa sarapan pagi, tetap tersenyum, fokus dengan tugas aktivitas pagi Anda. Dan kalau kita berbicara soal fokus dan setia dengan pekerjaan rutinitas pagi Anda pemirsa, tema kita pagi ini sangat menarik sekali karena berkaitan dengan koperasi. Nah, ini temanya tentang waspada penipuan berkedok koperasi. Nah, mungkin Anda juga pernah mengalami berkaitan dengan tema kita pagi ini atau pernah mengalami mendapat informasi lewat WhatsApp atau SMS. Nah, ini kita akan berbicara tentang waspada penipuan berkedok koperasi yang sekarang ini juga lagi marak juga terjadi bersama dengan Dinas Koperasi dan Naker Trans Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pagi ini saya sudah bersama dengan Bapak Ahmad Abbas selaku Kepala Bidang Kelembagaan dan Keuangan Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan, ya. Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan, minta maaf. Oke, baik. Selamat pagi, Pak. Ini lebih akrab kita sapa Pak Ahmad atau Pak Abbas? Pak Abbas. Pak Abbas, ya, lebih viral ya. Lebih viral orang kenal itu Pak Abbas. Itu. Baik, baik. Ya, semangat pagi. Selamat pagi, semangat pagi. Semangat pagi, baik. Pak Abbas, ini kita berbicara tentang penipuan berkedok koperasi. Sekarang ini menjadi viral juga, sangat viral sekali. Dan informasi juga buat Anda pemirsa supaya dengan informasi yang disampaikan pagi ini menjadi perhatian untuk kita semua. Tapi sebelum kita masuk ke tema pagi ini, Pak Abbas, apa kabar Dinas Koperasi dan Naker Trans Provinsi Nusa Tenggara Timur? Dinas Koperasi sekarang ini bergabung dengan Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur. Alamat kita sekarang ini di kantor Gubernur Lama, Jalan Basuki Rahmat. Ya. Ya, semangat semua. Ya, semangat, ini saya semangat mau pagi, semangat pagi. Semangat pagi. Saya juga mau sapa yang ada di Dinas Koperasi dan Naker Trans Provinsi Nusa Tenggara Timur. Semangat untuk menjalankan tugas aktivitas pagi Anda dan tetap tersenyum ya. Seperti Pak Abbas pagi ini. Baik, ini tentang Dinas Koperasi dan Naker Trans Provinsi Nusa Tenggara Timur, tapi kita lebih spesifiknya ke koperasi. Dinas tentang koperasi di Nusa Tenggara Timur dengan banyaknya koperasi yang sekarang ini ada tersebar di seluruh Nusa Tenggara Timur dan juga tentu ini juga tidak lepas dari kerja keras dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menjadikan Nusa Tenggara Timur ini sebagai provinsi koperasi. Pak Abbas? Selamat pagi, pemirsa AFB TV yang saya hormati. Seperti apa yang disampaikan itu, tapi sebelumnya itu kita harus melihat dulu apa itu koperasi dulu. Kita melihat apa itu koperasi. Kalau berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 itu koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang dan badan koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Dari definisi ini Bapak Ibu, bahwa koperasi itu adalah sebagai badan usaha. Berarti dia berorientasi kepada keuntungan. Itu dia berorientasi kepada keuntungan atau laba. Tetapi pelayanan kepada anggota itu perlu diutamakan. Dia pelayanan, dia memberikan keuntungan, orientasi keuntungan, tapi pelayanan kepada anggota diutamakan. Dan yang berikut berdasarkan definisi tadi, bahwa koperasi ini adalah kumpulan daripada orang-orang dan badan hukum, bukan kumpulan modal. Berarti pelayanan itu ditujukan kepada anggota dan calon anggota. Kalau ditujukan kepada anggota dan calon anggota ini, berarti memenuhi persyaratan yang ditentukan berdasarkan aturan main
seperti dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, itu koperasi itu sendiri. Kalau memberikan pelayanan kepada calon anggota, dikasih waktu 3-6 bulan, dia harus masuk menjadi anggota. Dia harus masuk menjadi anggota. Ya, itu aturan. Aturan mainnya. Dan koperasi ini saya katakan tadi bahwa hanya diberikan pelayanan kepada anggota dan calon anggota. Itu berdasarkan aturan. Dan yang berikut, koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat. Berarti dia tumbuh dan berkembang dari bawah. Oleh, dan untuk anggota itu sendiri. Dalam rangka untuk pelayanan kepada anggota untuk meningkatkan kesejahteraan daripada anggota itu sendiri. Itu gambaran umum daripada koperasi itu sendiri. Dan perlu kita garis bawahi di sini, bahwa karakteristik utama daripada koperasi itu, posisi dia anggota ini, Bapak Ibu, dia sebagai pemilik dan dia sebagai pengguna jasa. Pemilik berarti dia mempunyai koperasi, dia berpartisipasi, dia pengguna dia harus berpartisipasi terhadap jasa-jasa daripada koperasi itu sendiri. Karena aturan-aturan itu ada. Karena dasar hukumnya, undang-undang dan aturan-aturan pelaksanaan lainnya. Yang lebih rendah lagi adalah koperasi itu mengacu pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga daripada koperasi itu sendiri. Dan begitu pula pemirsa yang kami hormati, kalau perkembangan koperasi di Nusa Tenggara Timur, itu jumlah koperasi kita per September itu berjumlah 4.185 unit. 4.185 unit ini 3.730 unit adalah koperasi aktif. Berarti 89,15% adalah koperasi aktif. Di lain pihak, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ada koperasi tidak aktif. Itu 455 unit yang tidak aktif. Yang tidak aktif ini, Bapak Ibu, yang ada 201 koperasi tidak melaksanakan kegiatan lagi. Jadi otomatis koperasi ini mau dibubarkan, kita usulkan untuk dibubarkan 201. Yang lain ini yang tidak aktif ini kita lakukan pembinaan, untuk kita mau aktifkan dia kembali. Kalau koperasi 201 yang tidak aktif, tidak ada papan nama, pengurus juga tidak ada lagi, ini adalah kita usulkan kepada Kementerian Koperasi untuk dibubarkan koperasi ini. Tapi dia ini tidak melaksanakan kegiatan usaha lagi. Papan nama tidak ada, pengurus juga tidak ada lagi. Jadi kita usulkan itu. Tapi perlu kita ketahui, Bapak Ibu, bahwa di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini kita golongkan bahwa ada koperasi primer tingkat provinsi, primer tingkat kabupaten kota, dan primer tingkat nasional. Ada kita 3 koperasi di Nusa Tenggara Timur ini adalah koperasi primer tingkat nasional. Yaitu pertama, koperasi simpan pinjam atau Kopdit, pintu air. Yang kedua adalah koperasi simpan pinjam TLM. Dan yang ketiga adalah koperasi simpan pinjam Kopdit Swastisari. Itu adalah koperasi primer tingkat nasional. Di mana ketiga koperasi ini telah membuka cabang di wilayah provinsi lain. Yang selain itu adalah koperasi primer tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota. Tapi di lain pihak, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, di lain pihak juga kita punya ada koperasi satu, koperasi simpan pinjam atau koperasi kredit Obormas, dia sebagai penyalur KUR, kredit usaha rakyat. Di mana di Indonesia ini ada 3 koperasi, termasuk salah satunya adalah kita koperasi Obormas ini sebagai koperasi penyalur kredit usaha rakyat. Oke, baik. Pak Abbas, ini menarik sekali. Jadi dari penjabaran berkaitan dengan koperasi itu sendiri dan juga tentang
duduk berdirinya dari koperasi itu sendiri, berkaitan dengan anggota, dan juga tentu ini koperasi yang sehat itu ada anggotanya, berbadan hukum, terus anggaran dasar, anggaran rumah tangganya. Dan ini untuk tingkat dari koperasi itu sendiri, ini bersifat primer tingkat nasional, ini ada 3 koperasi, dan juga ada tingkat provinsi, kabupaten, kota. Baik, Pak Abbas, ini tentunya juga dengan penjabaran tadi, dengan banyaknya koperasi yang saya catat ini 370 3.370 unit ini koperasi aktif, dan yang sisanya ini yang tidak aktif sekarang lagi digodok untuk seperti apa ditutup, ya kurang lebih seperti itu. Nah, sebagai center dari koperasi ini sendiri di Nusa Tenggara Timur, Pak Abbas, tentunya dari Dinas Koperasi dan Agraris Provinsi Nusa Tenggara Timur, kita berbicara soal koperasi itu sendiri, Pak Abbas, tentunya juga banyak faktor yang artinya ini juga menunjang sekali kaitannya juga imbas kepada masyarakat itu sendiri, Pak Abbas. Nah, ini kaitannya juga dengan sekarang berjamurnya koperasi, apalagi kalau sistem koperasi ada juga yang kasih titel nih, koperasi pagi, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Iya. Nah, ini artinya juga mungkin memberikan pencerahan kepada masyarakat itu sendiri. Jadi ibaratnya tidak boleh lebih besar pasak daripada tiang mungkin. Iya. Teman yang terhormat, setelah kita melihat bahwa perkembangan koperasi di Nusa Tenggara Timur ini cukup bagus perkembangannya. Tapi di lain pihak bahwa kita melihat bahwa koperasi primer tingkat nasional, primer tingkat provinsi maupun primer tingkat kabupaten kota. Tingkat kabupaten kota. Dan perkembangan koperasi ini, kalau perkembangan koperasi saya lihat bahwa perkembangan sampai dengan saat ini dia punya anggota 1.900.000. Ya, itu tersebar di 22 kabupaten kota. Di 22 kabupaten kota. Dan bentuk daripada koperasi ini kan ada 2, Bapak Ibu. Koperasi primer dan koperasi sekunder. Koperasi primer ini dia beranggotakan orang seorang. Kalau koperasi sekunder dia beranggotakan badan hukum. Badan hukum koperasi. Nah, itu. Dan setelah itu bahwa perlu kita ketahui bahwa ada 5 jenis koperasi. Jenis koperasi. Koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi pemasaran, koperasi jasa, dan koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam yang kita kenal bahwa lembaga keuangan yang berbadan hukum koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha yang menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana itu ada 3. Adalah koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam, koperasi kredit, dan koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah dan unit simpan pinjam pembiayaan syariah. Pola yang didengungkan oleh 2 koperasi simpan pinjam adalah pola bunga konvensional, yang koperasi syariah ini adalah pola bagi hasil atau pola syariah. Nah, perkembangan di masyarakat itu kita lihat bahwa banyak koperasi, banyak koperasi yang memberikan pelayanan kepada bukan anggota. Tapi perlu ada catatan di sini bahwa kita bahwa dinas koperasi atau pemerintah, dinas koperasi Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam hal ini melakukan pembinaan itu terhadap koperasi yang berbadan hukum, di mana dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, tapi kelompok atau usaha atau yayasan yang tidak berbadan hukum koperasi tapi melaksanakan kegiatan usaha, menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana, itu bukan wewenangan kita, wewenangan OJK. Wewenangan OJK. Seperti saya katakan tadi, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, bahwa koperasi ini hanya memberikan pelayanan kepada anggota dan calon anggota. Nah, menyangkut permasalahan kita sekarang ini, Bapak Ibu, permasalahan kita di lapangan, ini banyak terjadi yang demikian, begitu. Orang bilang koperasi harian, koperasi mingguan. Kalau saya di mana-mana saya katakan bahwa koperasi itu tidak ada koperasi harian, tidak ada koperasi mingguan, namanya koperasi. Tapi dia melaksanakan bunga harian, bunga mingguan, atau bunga bulan. Ini yang marak di masyarakat. Marak di masyarakat.
Tapi masyarakat ini Bapak Ibu, kita sebagai pembina ini juga kita melakukan pengawasan Ya. terhadap koperasi yang berbadan hukum yang melaksanakan kegiatan memberikan pelayanan bukan anggota. Itu kita melakukan pengawasan, pembinaan, pengawasan, monitoring dan lain sebagainya. Itu kita lakukan hal itu. Itu seperti kemarin Bapak Ibu di 2 minggu lalu kita lakukan pengawasan di Kota Kupang. Beberapa koperasi yang kita turun melakukan pengawasan. Tapi ternyata ada banyak koperasi yang tidak mempunyai anggota. Tidak menganggota, tapi memberikan pelayanan bukan anggota. Karena koperasi itu harus mempunyai anggota. Ya. Itu dikategorikan masuk tadi di 455 unit yang tidak aktif. Tapi koperasi yang tidak punya anggota itu koperasi tidak berbadan hukum koperasi ya Pak. Oke. Tidak berbadan hukum koperasi. Nah, Terus tapi, itu tapi seperti koperasi apa? yang berbadan hukum koperasi tapi dia memberikan pelayanan selain anggota dan bukan calon anggota, itu kita lakukan pembinaan, kita lakukan teguran. Teguran memang karena dia tidak melaksanakan kegiatan usaha tidak berdasarkan jati diri daripada koperasi itu sendiri. Baik. Kalau jati diri koperasi itu ada 3. Pertama, definisi daripada koperasi itu sendiri seperti saya katakan tadi. Ya. Nilai daripada koperasi dan prinsip-prinsip daripada koperasi itu sendiri. Oke. Ya. Baik, Pak Abbas, ini sangat menarik sekali. Jadi sudah ditekankan. Jadi untuk Anda juga pemirsa yang sementara menyaksikan obrolan pagi, ini informasi yang sangat menarik sekali supaya kita juga tidak cepat percaya dengan informasi di luar sana mengatasnamakan koperasi. Nah, ini persoalan sekarang juga yang terjadi, Pak Abbas, mungkin juga yang dialami oleh teman-teman di Dinas Koperasi itu sendiri, ada SMS. Nah, ini SMS pagi, siang, malam nih. Betul sekali. Yang mengatasnamakan koperasi. Ya. Tapi jangan dijawab dulu Pak Abbas, nanti kita kembali lagi. kita kembali Untuk Anda lagi, juga ya. pemirsa, Betul. kami segera kembali tetap di obrolan pagi. Betul sekali.